Selama bertahun-tahun beriman, aku terutama telah melaksanakan tugas tulis-menulis. Dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar saudara-saudari yang mengagumi dan menghormatiku, aku merasa bahwa Tuhan benar-benar mencurahkan kasih karunia kepadaku, dan aku selalu termotivasi dalam tugasku. Namun, tanpa perbandingan, tidak ada perbedaan. Ketika aku melihat saudara-saudari seusiaku yang telah beriman untuk jangka waktu yang sama denganku dan melayani sebagai pemimpin dan pengawas, pola pikirku berubah. Aku merasa bahwa menjadi seorang pemimpin atau pengawas itu lebih bergengsi dan menonjol. Dan aku berpikir betapa hebatnya jika suatu hari nanti aku bisa menjadi seorang pemimpin atau pengawas. Pada bulan April 2022, aku mengatur dokumen untuk mengeluarkan orang-orang di gereja. Suatu kali, Li Wei datang memimpin sebuah pertemuan untuk kami. Aku memperhatikan bahwa dia seumuran denganku, sekitar 30 tahun. Ketika aku mengetahui bahwa dia adalah seorang pemimpin distrik, aku merasa heran sekaligus iri dan berpikir, Li Wei masih sangat muda dan sudah menjadi pemimpin distrik. Jika dia dipilih sebagai pemimpin, itu berarti dia pasti memiliki kualitas terbaik dan dia paling banyak mengejar kebenaran di gereja-gereja distrik. Semua saudara-saudari pasti menghormatinya. Seandainya aku juga bisa menjadi pemimpin atau pengawas seperti dia, saudara-saudari pasti akan menghormatiku juga. Namun, ketika aku berpikir tentang bagaimana setelah sekian tahun beriman, posisi tertinggi yang berhasil kuraih hanyalah pemimpin tim, aku merasa sedikit kecewa dan berpikir, jika saudara-saudari mengetahui bahwa aku tidak pernah menjadi pemimpin gereja setelah bertahun-tahun beriman, apakah mereka akan berpikir bahwa aku bukan orang yang mengejar kebenaran? Tugas setiap orang diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi mengapa Tuhan menetapkan bahwa Li Wei dapat menjadi pemimpin, sementara aku hanya mampu melaksanakan tugas tulis-menulis? Kebetulan pada saat itu, gereja akan segera memilih seorang pemimpin. Aku berpikir, aku telah percaya kepada Tuhan selama lebih dari 1 dekade. Dan selama bertahun-tahun, aku telah melaksanakan tugas tulis-menulis. Aku memahami beberapa kebenaran dan dapat menyelesaikan beberapa masalah. Jadi bukankah aku juga bisa berlatih sebagai pemimpin gereja? Aku berharap bahwa orang lain akan merekomendasikanku. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang merekomendasikanku. Aku merasa sedikit kecewa. Namun, kemudian aku berpikir, iya, aku belum banyak berinteraksi dengan orang-orang di sini, dan mereka belum mengenalku dengan baik. Selain itu, aku tidak pernah menjabat sebagai pemimpin atau pekerja, dan tidak memiliki pengalaman kerja. Jika aku benar-benar diberi tugas sebagai pemimpin, aku mungkin tidak akan bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi, aku mengurungkan pemikiran tersebut. Pada bulan Januari 2023, karena pengalihan tugas, aku mulai menyaring artikel. Ketika aku melihat pengawasku, Li Jing, aku merasa sangat tidak nyaman dan berpikir, Li Jing seumuran denganku. Kami berdua mulai percaya kepada Tuhan saat kuliah. Dan beberapa tahun yang lalu, ketika aku menjadi pemimpin tim, Li Jing hanyalah seorang anggota tim. Namun, setelah beberapa tahun berselang,
Dia sekarang mengawasi pekerjaan tulis-menulis, sementara aku hanya anggota tim. Ketika saudara-saudari melihat bahwa Li Jing masih sangat muda, tetapi telah menjadi pengawas, mereka pasti berpikir bahwa dia berkualitas baik dan mengejar kebenaran. Aku telah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan. Jadi mengapa aku belum memiliki peluang untuk menjadi seorang pengawas? Dahulu aku merasa bahwa Tuhan benar-benar mencurahkan kasih karunia kepadaku karena aku telah melaksanakan tugas tulis-menulis. Namun, dibandingkan dengan saudara-saudari ini yang mampu melayani sebagai pemimpin, pekerja, atau pengawas, aku masih orang percaya biasa. Bukankah aku tampak seperti tidak mengejar kebenaran? Jika keadaannya terus seperti ini, tidak ada seorang pun yang akan menghormatiku. Setelah memikirkan hal ini, aku mulai mengeluh di dalam hati. Mengapa Tuhan mencurahkan kasih karunia kepada orang lain, tetapi tidak kepadaku? Setelah itu, ketika aku melaksanakan tugasku, aku menjadi sedikit pasif. Aku melihat Li Jing bersekutu untuk membahas keadaan saudara-saudari serta menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Dan ketika dia bersekutu, semua orang mendengarkan dengan saksama dan terkadang bahkan membuat catatan. Pemandangan ini membuat hatiku campur aduk, merasa cemburu dan iri, juga tak mau menerima situasi ini. Dan ketika Li Jing bersekutu, aku tidak mau mendengarkan. Kemudian, aku menyadari bahwa keadaanku salah. Ketika melihat Li Jing telah menjadi pengawas, aku merasa cemburu serta tidak terima. Dan aku bahkan mengeluh tentang bagaimana Tuhan belum menjadikanku seorang pengawas. Bukankah aku tidak tunduk kepada Tuhan dalam hal ini? Jadi, aku mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalahku. Suatu hari, aku membaca beberapa firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, identitas, status, dan esensi Tuhan tidak akan pernah bisa disamakan dengan identitas, status, dan esensi manusia, dan ini juga tidak akan pernah berubah. Tuhan akan selamanya menjadi Tuhan, dan manusia akan selamanya menjadi manusia. Jika orang mampu memahami hal ini, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Ini cara paling rasional untuk menyikapi segala sesuatu. Tidak ada cara lain yang dapat dipilih. Jika engkau tidak tunduk, itu berarti engkau memberontak, dan jika engkau menentang dan berargumen, itu berarti engkau sangat memberontak dan harus dihancurkan. Kemampuan untuk tunduk kepada kedaulatan dan pengaturan Tuhan menunjukkan bahwa engkau bernalar. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh manusia, dan hanya sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh makhluk ciptaan. Misalnya, jika engkau memelihara seekor kucing atau anjing, apakah kucing atau anjing itu berhak menuntut agar engkau membelikannya berbagai makanan lezat atau mainan yang menyenangkan? Adakah kucing atau anjing yang begitu tidak masuk akal sehingga menuntut pemiliknya? Lalu, apakah ada anjing yang memilih untuk meninggalkan pemiliknya setelah melihat anjing di rumah orang lain hidup lebih baik darinya? Naluri alaminya akan berpikir, pemilikku memberiku makanan dan tempat tinggal, jadi aku harus menjaga rumah pemilikku. Bahkan seandainya pemilikku tidak memberiku makanan atau memberiku makanan yang tidak terlalu enak, aku tetap harus menjaga rumahnya.
Anjing itu tidak memiliki pikiran lain yang tidak semestinya. Entah pemiliknya itu baik atau tidak, anjing itu sangat senang setiap kali pemiliknya pulang. Ekornya terus dikibas-kibaskan dengan sangat gembira. Entah pemiliknya itu menyukainya atau tidak, entah pemiliknya itu membelikannya makanan lezat atau tidak, anjing itu selalu berperilaku sama terhadap pemiliknya dan tetap menjaga rumah pemiliknya. Jadi, dari sudut pandang ini, apakah manusia lebih buruk daripada anjing? Manusia selalu membuat tuntutan kepada Tuhan dan selalu memberontak terhadapnya. Apakah akar dari masalah ini? Akarnya adalah manusia memiliki watak rusak dan tidak dapat menjaga posisinya sebagai makhluk ciptaan, sehingga mereka kehilangan nalurinya dan menjadi seperti iblis. Naluri mereka berubah menjadi naluri iblis untuk melawan Tuhan, menolak kebenaran, melakukan kejahatan, dan tidak tunduk kepadanya. Bagaimana naluri manusia itu dapat dipulihkan? Mereka harus memiliki hati nurani dan nalar, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Itu seperti anjing yang menjaga rumah atau kucing yang menangkap tikus. Seperti apapun perlakuan pemiliknya, mereka menggunakan segenap kekuatan yang dimiliki untuk melakukan hal itu, mencurahkan diri sepenuhnya pada tugas tersebut, tetap berada di tempatnya, dan memanfaatkan nalurinya sepenuhnya agar pemiliknya menyukainya. Tuhan mengungkapkan bahwa setelah manusia dirusak oleh iblis, mereka kehilangan hati nurani dan nalar, serta dipenuhi dengan pemberontakan terhadap Tuhan. Mereka bahkan lebih buruk daripada kucing dan anjing. Pikirkan saja tentang kucing dan anjing. Entah pemiliknya memberi mereka makan dengan baik atau buruk. Entah pemiliknya membiarkan mereka tidur di sofa atau di luar di bawah lis atap. Mereka selalu mengabdi untuk menangkap tikus atau menjaga rumah untuk pemiliknya, menggunakan naluri mereka sebaik mungkin. Bila membandingkan hal ini dengan diriku sendiri, meskipun aku belum melaksanakan tugas sebagai pemimpin atau pekerja, aku masih menikmati penyiraman serta berbekalan firman Tuhan yang sama. Dan ketika aku menghadapi kesulitan, serta mengandalkan dan memandang kepada Tuhan, aku menerima tuntunan serta bimbingannya. Tuhan sama sekali tidak pernah bersikap tidak adil terhadapku, tetapi aku selalu membuat tuntutan terhadapnya. Ketika aku melihat beberapa saudara-saudari dipilih sebagai pemimpin atau pengawas, aku mengeluh tentang Tuhan. Aku merasa bahwa Tuhan mencurahkan kasih karunia kepada orang lain, tetapi tidak kepadaku. Membuat tuntutan terhadap Tuhan seperti ini menunjukkan bahwa aku tidak punya nalar dan memberontak terhadapnya. Setelah menyadari hal ini, aku merasa agak malu, dan aku pun bersedia untuk memusatkan perhatianku pada tugasku, serta melaksanakannya dengan cara yang praktis. 2 bulan kemudian, pengawas lain, Saudara Chen Yu, dialih tugaskan karena kualitasnya yang buruk. Aku melihat bahwa telah muncul peluang lain. Karena Chen Yu telah diberhentikan, mereka pasti perlu memilih pengawas baru. Di antara saudara-saudari yang bekerja sama, aku sedikit lebih menonjol dalam hal kualitas dan kemampuan kerja. Kemungkinan aku dipilih sebagai pengawas lebih besar. Aku berpikir, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkinerja dengan baik. Jika aku terpilih dan semua orang melihat bahwa aku telah diangkat menjadi pengawas
di usia yang begitu muda. Mereka pasti akan berpikir bahwa aku berkualitas baik dan mengejar kebenaran. Itu pasti akan sangat mulia. Sejak saat itu, aku sangat proaktif dalam tugasku. Aku mengumpulkan semua orang untuk mempelajari berbagai teknik dan juga berpartisipasi dalam diskusi untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Suatu kali, saat melaksanakan tugasku, karena kecongkakan dan sikapku yang merasa diri benar, aku melanggar prinsip dan dipangkas. Aku berpikir, apakah seseorang dapat menerima pemangkasan atau tidak? Itu adalah perwujudan penting untuk menilai apakah dia menerima kebenaran. Aku harus lebih tulus dalam mengenal diriku sendiri. Dengan begitu, semua orang akan memiliki kesan yang baik terhadapku. Kemudian peluangku untuk dipilih sebagai pengawas akan meningkat. Jadi, aku menjawab, pemangkasanmu memang tepat, dan aku bersedia menerimanya. Watakku memang sangat congkak, dan jika engkau melihat masalahku, tolong bimbinglah aku, karena ini akan bermanfaat bagiku. Tidak lama kemudian, tim harus memilih seorang pengawas, dan benar saja, seorang saudara merekomendasikanku. Namun, sebelum pemilihan terakhir, pemimpin mempromosikanku ke tugas lain. Meskipun keinginanku untuk menjadi pengawas tak terwujud, aku tetap sangat senang dipromosikan. Baru pada bulan September 2023, ketika aku menerima surat dari pemimpin, aku akhirnya mulai merenungkan pengejaranku akan status. Surat itu mengatakan bahwa pengawas Li Jing baru-baru ini pulang ke rumah untuk menemui dokter. Tetapi sebelum pulang, dia mengeluh bahwa melaksanakan tugasnya jauh dari rumah terlalu sulit. Dan setelah pulang ke rumah, dia menikah dengan orang tidak percaya lebih dari sebulan kemudian. Dia juga tidak mau lagi melaksanakan tugasnya. Aku terkejut dan berpikir, Li Jing telah bertahun-tahun melaksanakan tugasnya jauh dari rumah, dan dia melayani sebagai pengawas. Pekerjaan yang begitu penting. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggalkan tugasnya dan buru-buru menikah dengan orang tidak percaya? Kejadian ini berdampak besar pada diriku. Aku jadi makin mengerti bahwa memiliki status tidak berarti seseorang mengejar kebenaran. Juga tidak berarti bahwa Tuhan mengakuinya atau berkenan padanya. Aku merenungkan firman Tuhan ini. Aku menentukan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, ataupun jumlah penderitaan, dan terlebih lagi, bukan berdasarkan betapa menyedihkannya mereka, melainkan berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain selain ini. Firman Tuhan sangat jelas. Tuhan menentukan kesudahan manusia berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran atau tidak. Bukan berdasarkan status, senioritas, atau seberapa besar penderitaan yang telah mereka tanggung. Pada dasarnya, aku belum menerima firman Tuhan di dalam hatiku, dan aku belum menetapkan kebenaran sebagai tujuan pengejaranku. Meskipun aku telah melihat banyak pemimpin dan pekerja yang tidak mengejar kebenaran atau tidak melakukan pekerjaan nyata, dan yang menjadi pemimpin palsu serta diberhentikan. Dan meskipun aku telah melihat beberapa orang menyerang serta mengucilkan para pembangkang dalam pengejaran mereka yang keras kepala akan status, dan kemudian menjadi antikristus serta diusir, aku masih belum menyadari apapun
dan tidak berusaha keras untuk mengejar kebenaran. Sebaliknya, aku tetap terpaku pada status. Aku selalu ingin mengejar status. Aku benar-benar bodoh dan keras kepala. Baru pada saat itulah, aku memutuskan untuk mencari kebenaran dengan benar, untuk menyelesaikan masalahku yang selalu mengejar status. Kemudian, selama saat teduh, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Mengapa engkau begitu menghargai status? Apa manfaat yang dapat kau peroleh dari status? Jika status mengakibatkanmu mengalami bencana, kesulitan, rasa malu, dan penderitaan, akankah engkau tetap menghargainya?" Tidak. Ada begitu banyak manfaat yang berasal dari memiliki status. Misalnya, orang akan iri terhadapmu, menghormatimu, menghargaimu, dan menyanjungmu. Engkau juga akan menerima kekaguman dan penghormatan mereka. Ada juga perasaan memiliki superioritas dan hak istimewa yang diberikan statusmu, yang memberimu kebanggaan dan rasa layak dihargai. Selain itu, engkau juga bisa menikmati hal-hal yang orang lain tidak dapat menikmatinya, seperti manfaat dari statusmu dan perlakuan istimewa. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak berani kau pikirkan dan yang sudah lama kau rindukan dalam mimpimu. Apakah engkau menghargai hal-hal ini? Jika status hanyalah hal yang hampa, tanpa makna nyata, dan mempertahankannya tidak memiliki tujuan nyata, bukankah bodoh untuk menghargainya? Jika engkau mampu melepaskan hal-hal seperti kepentingan dan kesenangan daging, ketenaran, keuntungan, dan status tidak akan lagi mengikatmu. Ketika engkau memiliki status di benak orang lain, selama interaksimu dengan mereka, mereka bersikap hormat kepadamu dan sangat sopan ketika berbicara kepadamu. Mereka selalu mengagumimu, dan dalam segala hal, mereka mendahulukanmu, mengalah kepadamu, serta menyanjung dan taat kepadamu. Dalam segala hal, mereka mencarimu dan membiarkanmu yang mengambil keputusan. Engkau mendapatkan rasa nikmat dari hal ini. Engkau merasa bahwa dirimu lebih unggul dan lebih baik daripada orang lain. Inilah rasanya memiliki status di benak orang. Semua orang suka menikmati perasaan ini. Inilah sebabnya orang bersaing untuk mendapatkan status, dan semua ingin memiliki status di benak orang lain untuk dihormati dan dipuja oleh orang lain. Jika mereka tidak dapat memperoleh kenikmatan seperti itu dari hal tersebut, mereka tidak akan mengejar status. Sebagai contoh, jika engkau tidak memiliki status di benak orang, mereka akan memperlakukanmu sebagai orang yang setara ketika mereka berbicara kepadamu, menempatkanmu pada kedudukan yang setara dengan mereka. Mereka akan membantahmu jika perlu, tanpa bersikap sopan atau hormat kepadamu, dan mereka bahkan mungkin pergi sebelum engkau selesai berbicara. Bukankah ini akan membuatmu merasa tidak nyaman? Engkau tidak suka jika orang memperlakukanmu seperti ini. Engkau suka ketika mereka menyanjungmu, menghormatimu, dan memujamu di setiap kesempatan. Engkau suka jika dirimu menjadi pusat dari segalanya, jika semuanya mengelilingimu, dan semua orang mendengarkanmu, mengagumimu, dan tunduk pada arahanmu. Bukankah ini berarti engkau ingin memerintah sebagai raja?
Perkataan dan tindakanmu adalah demi mengejar dan memperoleh status, dan engkau berjuang, berebut, dan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkannya. Tujuanmu adalah merebut posisi dan membuat umat pilihan Tuhan mendengarkanmu, mendukungmu, dan memujamu. Begitu engkau memegang posisi itu, engkau kemudian memperoleh kekuasaan dan dapat menikmati manfaat dari statusmu, menikmati pemujaan dari orang lain, dan menikmati semua keuntungan lain yang menyertai posisi itu. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa sebenarnya alasan mengapa aku iri pada Liwe sebagai pemimpin dan Li Jing sebagai pengawas adalah karena aku iri pada bagaimana setelah menjadi pemimpin dan pengawas, mereka didukung dan dikagumi oleh orang lain. Aku iri dengan rasa superioritas dan manfaat yang menyertai status. Sama seperti sebelum aku mulai percaya kepada Tuhan, aku melihat para pemimpin di dunia, dan aku melihat semua orang menyambut mereka dengan hormat. Sehingga apapun pendapat yang mereka ungkapkan, bahwa mereka akan menaati serta mematuhinya. Dan mereka memiliki rasa superioritas yang kuat di antara orang banyak. Aku menganggap bahwa hanya hidup seperti inilah yang membuat seseorang bermartabat dan sukses. Setelah aku mulai percaya kepada Tuhan, aku melihat Li Wei dan Li Jing menjadi pemimpin serta pengawas di usia muda. Dan aku berpikir bahwa semua saudara-saudari mengagumi serta iri pada mereka, memuji mereka karena kualitas baik mereka, dan pengejaran mereka akan kebenaran. Jadi aku sangat ingin menjadi seorang pemimpin atau pekerja juga. Dengan begitu, aku dapat dikagumi serta dicemburui oleh saudara-saudari, dan mereka akan mendengarkanku dengan penuh perhatian ketika aku berbicara di tengah orang banyak. Betapa bermartabat dan berartinya kehidupan seperti itu. Aku menyadari bahwa keinginanku untuk menjadi seorang pemimpin atau pengawas bukanlah untuk memikul beban yang berat atau memikirkan maksud Tuhan, melainkan untuk mendapatkan status dan kemudian memiliki gengsi di antara orang lain, untuk menikmati dukungan dan kekaguman dari saudara-saudari. Bukankah ini sama dengan cara orang-orang tidak percaya mengejar posisi penguasa dan pemimpin? Yang ku kejar adalah kenikmatan dari manfaat status. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kebenaran dan diselamatkan dengan cara ini? Kemudian, aku membaca bagian lain dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan menyukai orang-orang yang mengejar kebenaran, dan yang paling Dia benci yang dilakukan orang-orang adalah mengejar ketenaran, keuntungan, dan status. Ada orang-orang yang sangat menghargai status dan reputasi, sangat terikat dan tidak sanggup untuk melepaskan semua itu. Mereka selalu merasa bahwa tanpa status dan reputasi, tidak ada sukacita atau harapan dalam hidup ini, bahwa hanya ada harapan dalam hidup ini jika mereka hidup demi status dan reputasi, dan meski mereka memiliki sedikit saja ketenaran, mereka akan terus berjuang, tidak akan pernah menyerah. Jika inilah pemikiran dan pandanganmu, jika hatimu dipenuhi dengan hal-hal semacam itu, maka engkau tidak mampu mencintai dan mengejar kebenaran, engkau tidak memiliki arah dan tujuan yang benar dalam imanmu kepada Tuhan, dan engkau tak mampu mengejar pengenalan akan dirimu sendiri, menyingkirkan kerusakan
dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Engkau mengabaikan masalah saat melaksanakan tugasmu. Engkau tidak memiliki rasa tanggung jawab dan hanya puas dengan tidak melakukan kejahatan, tidak menyebabkan gangguan, tidak dikeluarkan. Dapatkah orang-orang semacam itu melaksanakan tugasnya dengan cara yang memenuhi standar? Dan dapatkah mereka diselamatkan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Ketika engkau bertindak demi reputasi dan status, engkau bahkan berpikir, asalkan yang kulakukan bukan perbuatan jahat dan bukan merupakan gangguan, maka sekalipun motifku salah, tak seorang pun bisa melihatnya atau menghukumku. Engkau tidak tahu bahwa Tuhan memeriksa semuanya. Jika engkau tidak menerima atau menerapkan kebenaran, engkau juga dibenci dan ditolak oleh Tuhan, maka tamatlah riwayatmu. Semua orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan merasa dirinya cerdas. Sebenarnya, mereka bahkan tidak tahu kapan mereka telah menyinggung Dia. Ada orang-orang yang tidak mengerti hal-hal ini dengan jelas. Menurut mereka, aku hanya mengejar reputasi dan status agar dapat berbuat lebih banyak untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Itu bukan merupakan gangguan atau kekacauan terhadap pekerjaan gereja, dan itu tentu saja tidak merugikan kepentingan rumah Tuhan. Ini bukanlah masalah besar. Aku hanya mencintai status dan melindungi statusku, tetapi itu bukan perbuatan jahat. Di luarnya, pengejaran semacam itu mungkin tampak bukan perbuatan jahat, tetapi itu akan membawa kemana pada akhirnya? Akankah orang-orang semacam itu memperoleh kebenaran? Akankah mereka memperoleh keselamatan? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, mengejar reputasi dan status bukanlah jalan yang benar. Itu sama sekali bertentangan dengan mengejar kebenaran. Singkatnya, apapun arah atau tujuan pengejaranmu, jika engkau tidak merenungkan pengejaranmu akan status dan reputasi, dan jika engkau merasa sangat sulit untuk mengesampingkan hal ini, maka itu akan memengaruhi jalan masuk kehidupanmu. Selama status memiliki tempat di hatimu, itu akan sepenuhnya mampu mengendalikan dan memengaruhi arah hidupmu dan tujuan pengejaranmu, dan jika ini yang terjadi, akan sangat sulit bagimu untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran, apalagi mencapai perubahan dalam watakmu. Apakah engkau pada akhirnya dapat memperoleh perkenanan Tuhan atau tidak? Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, jika engkau tidak pernah mampu melepaskan pengejaranmu akan status, ini akan memengaruhi kemampuanmu untuk melaksanakan tugasmu dengan cara yang memenuhi standar, yang akan membuatmu sangat sulit untuk menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Mengapa kukatakan hal ini? Tuhan paling benci ketika orang mengejar status, karena pengejaran akan status adalah watak iblis. Itu adalah jalan yang salah, itu lahir dari perusakan iblis, itu adalah sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan, dan itulah tepatnya hal yang akan Tuhan hakimi dan tahirkan. Tuhan paling benci ketika orang mengejar status, tetapi engkau tetap dengan keras kepala bersaing untuk mendapatkan status. Engkau tak henti-hentinya menghargai dan melindunginya, selalu berusaha mengambilnya untuk dirimu sendiri. Bukankah terdapat sedikit sifat yang menentang Tuhan dalam semua ini? Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan.
Tuhan membekali manusia dengan kebenaran, jalan, dan hidup, sehingga pada akhirnya mereka menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar, makhluk ciptaan kecil dan tidak begitu berarti. Bukan seseorang yang memiliki status dan gengsi, serta dihormati oleh ribuan orang. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, pengejaran akan status adalah jalan menuju kehancuran. Betapapun masuk akalnya alasanmu untuk mengejar status, jalan ini tetaplah jalan yang salah dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Sekeras apapun engkau berusaha atau sebesar apapun harga yang kau bayar, jika engkau menginginkan status, Tuhan tidak akan memberikannya kepadamu. Jika Tuhan tidak memberikannya kepadamu, engkau akan gagal dalam perjuangan untuk mendapatkannya, dan jika engkau terus berjuang, hanya akan ada satu hasil. Engkau akan disingkapkan dan disingkirkan. Engkau akan berada di jalan menuju kehancuran. Firman Tuhan dengan gamblang menjelaskan bahaya dan konsekuensi dari pengejaran akan status. Jika seseorang selalu terpaku pada status, sekalipun dia tampaknya tidak menciptakan kekacauan atau gangguan yang terlihat jelas, itu tetap akan menghalanginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan terlebih lagi, hal itu akan menghambat pengejarannya akan perubahan watak serta keselamatan. Setelah merenungkan perilakuku sendiri, aku menyadari bahwa meskipun aku tampaknya tidak melakukan apapun yang mengganggu atau mengacaukan pekerjaan gereja, hatiku selalu dipenuhi oleh keinginan untuk mendapatkan status. Ketika aku melihat Li Wei telah menjadi pemimpin dan Li Jing telah menjadi pengawas, hatiku menjadi tidak seimbang, dan aku merasa kecewa serta sedih karena tidak dipromosikan. Aku juga mengeluh bahwa Tuhan mencurahkan kasih karunia kepada orang lain, tetapi tidak kepadaku. Terutama ketika aku melihat Li Jing menjadi pengawas, sementara aku masih menjadi anggota tim. Aku menjadi cemburu, tidak menerima, serta tidak mau mendengarkan persekutuannya. Dan aku tidak lagi mencurahkan hatiku pada tugasku. Setelah Chen Yu dialih tugaskan, aku secara aktif berusaha tampil baik agar dipilih sebagai pengawas. Ketika kecongkakan dan sikapku yang merasa diri benar dalam tugasku membuatku dipangkas, aku berpura-pura mengenal diriku sendiri, sehingga orang lain akan berpikir bahwa aku dapat menerima kebenaran, dengan harapan mereka akan memilihku pada pemilihan. Aku menyadari bahwa niat dan tindakanku semuanya hanyalah untuk mendapatkan status, dan aku sedang menempuh jalan antikristus. Dari firman Tuhan, aku juga memahami bahwa Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia dengan harapan, agar manusia dapat mengejar kebenaran dan perubahan watak dengan benar. Pada akhirnya, memenuhi standar sebagai makhluk ciptaan, dan bukan agar mereka menjadi orang yang memiliki gengsi atau status apapun. Aku tidak memahami maksud Tuhan. Aku selalu merasa tidak puas dengan menjadi orang percaya biasa, dan aku tidak berfokus untuk mengejar kebenaran. Aku selalu ingin mencari status agar orang lain mengagumi dan memujaku. Ini benar-benar bertentangan dengan maksud Tuhan. Jika aku terus seperti ini, watak hidupku tidak akan pernah berubah. Aku tidak akan pernah melaksanakan tugasku dengan cara yang memenuhi standar. Dan pada akhirnya, aku hanya akan disingkirkan.
Kemudian, setelah merenung, aku menyadari bahwa aku selalu mengejar status karena sudut pandang yang salah di dalam diriku. Aku meyakini bahwa pemimpin dan pengawas adalah orang-orang yang paling mengejar kebenaran dalam sebuah kelompok. Dan karena aku selalu menjadi orang percaya biasa, serta tidak pernah menjadi pemimpin atau pengawas, ini berarti aku tidak mengejar kebenaran, dan Tuhan tidak berkenan kepadaku. Dengan membaca firman Tuhan, aku memperoleh kemampuan membedakan sudut pandang yang keliru ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin oleh saudara-saudari atau dipromosikan oleh rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu, ini bukan berarti bahwa mereka memiliki status atau jabatan khusus atau bahwa kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan lebih banyak daripada kebenaran yang dipahami orang lain. Terlebih lagi, bukan berarti bahwa orang ini mampu tunduk kepada Tuhan dan tidak akan mengkhianatinya. Tentu saja, itu juga bukan berarti bahwa mereka mengenal Tuhan dan merupakan orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya, mereka belum mencapai semua ini. Promosi dan pembinaan hanya merupakan promosi dan pembinaan dalam arti yang sederhana dan tidak berarti mereka telah ditakdirkan dan dianggap layak oleh Tuhan. Promosi dan pembinaan mereka hanya berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir dari pembinaan ini tergantung pada apakah orang ini mengejar kebenaran atau tidak, dan apakah mereka mampu memilih jalan mengejar kebenaran atau tidak. Setelah membaca firman Tuhan, hatiku terasa lebih cerah. Dipilih sebagai pemimpin atau pengawas tidak berarti bahwa seseorang mengejar kebenaran. Juga tidak berarti dia menempuh jalan untuk mengejar kebenaran. Itu hanya berarti bahwa orang tersebut bersedia mengejar, memiliki kualitas tertentu, dan memenuhi syarat untuk dipilih serta dipakai oleh rumah Tuhan. Sehingga gereja memberi mereka kesempatan untuk berlatih dengan lebih baik. Namun, apakah orang ini pada akhirnya dapat menempuh jalan mengejar kebenaran? Dan apakah dia dapat mendapatkan kebenaran serta masuk ke dalam kenyataan, tergantung pada apakah dia benar-benar mengejar kebenaran dan jalan yang dia tempuh. Contohnya adalah Li Jing. Dia awalnya dipilih sebagai pengawas karena dia memiliki rasa terbeban dalam tugasnya. Tetapi setelah menjadi pengawas, dia tidak berfokus untuk mengejar kebenaran dan mulai menikmati manfaat status. Dia jarang berbicara tentang watak rusaknya yang dia perlihatkan dalam tugasnya, atau bagaimana dia mencari kebenaran untuk membereskannya. Dia menikmati posisi sebagai pengawas serta mengarahkan pekerjaan, dan dia sangat senang dikagumi dan didukung oleh orang-orang. Ketika dia jatuh sakit, dia merasa bahwa melaksanakan tugasnya jauh dari rumah itu terlalu sulit. Dan akhirnya, dia berhenti dari tugasnya, pulang ke rumah, dan menikah. Aku juga ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, seorang pemimpin yang telah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan ditangkap. Karena takut dia akan dijatuhi hukuman dan tidak dapat melepaskan anak-anaknya, dia menandatangani 3 pernyataan serta mengkhianati Tuhan. Dari fakta-fakta ini, aku melihat bahwa memiliki status tidak berarti bahwa seseorang mengejar kebenaran atau memiliki kenyataan kebenaran, apalagi seseorang diperkenan atau diakui oleh Tuhan.
Mengejar kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan serta disempurnakan. Dan bahkan tanpa status, selama seseorang dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran serta melaksanakan tugasnya, dia tetap dapat menerima pencerahan dan bimbingan Tuhan, memahami kebenaran, serta masuk ke dalam kenyataan. Setelah itu, aku merenungkan, mengapa aku belum pernah dipilih sebagai pemimpin atau pengawas setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan? Apa sebenarnya yang kurang dari diriku? Menjadi seorang pemimpin atau pengawas mengharuskan seseorang untuk memiliki kualitas agar dapat mengerti kebenaran, memahami prinsip-prinsip dalam tugas, dan memiliki rasa terbeban serta kemampuan kerja. Meskipun aku memiliki sedikit kemampuan memahami firman Tuhan, aku mendapati bahwa dagingku mengalahkanku. Aku tidak memiliki rasa terbeban dalam tugasku, dan kemampuan kerjaku buruk. Ketika ada terlalu banyak pekerjaan, aku menjadi bingung, serta tidak bisa memahami poin-poin penting. Dan aku juga tidak pandai menemukan serta menyelesaikan masalah. Dilihat dari perilaku ini, aku benar-benar tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin atau pengawas. Terlebih lagi, setelah melalui periode perenungan ini, aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun beriman, aku terus mengejar reputasi serta status. Dan aku sama sekali bukanlah orang yang mengejar kebenaran. Bahkan pada titik ini, aku tidak memiliki kenyataan kebenaran apapun. Dan aku tidak dapat mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah nyata saudara-saudari. Jadi, memang sudah sempatasnya aku tidak dipilih sebagai pemimpin atau pengawas. Gereja mengatur agar aku melaksanakan tugas tulis-menulis, merupakan cara Tuhan mencurahkan kasih karunia kepadaku, serta mengangkatku. Dan aku seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, aku membaca satu bagian firman Tuhan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang maksud serta tuntutan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika Tuhan meminta orang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, Dia tidak sedang meminta mereka untuk menyelesaikan sejumlah tugas atau melakukan usaha besar apapun, juga bukan untuk memperoleh pencapaian luar biasa apapun. Yang Tuhan inginkan hanyalah agar orang dapat melakukan semua yang mampu mereka lakukan dengan cara yang membumi dan hidup berdasarkan firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu menjadi orang yang hebat atau mulia, atau melakukan keajaiban apapun, dan Dia juga tidak ingin melihat kejutan menyenangkan apapun dalam dirimu. Dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Yang Tuhan butuhkan hanyalah agar engkau menerapkan berdasarkan firman-Nya dengan cara yang membumi. Setelah engkau memahami firman Tuhan, bertindaklah berdasarkannya dan laksanakanlah itu. Atau setelah engkau mendengar firman Tuhan, ingatlah itu dengan baik, dan ketika tiba waktunya untuk menerapkannya, terapkanlah sesuai dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan menjadi hidupmu, menjadi kenyataanmu, dan menjadi apa yang kau jalani. Dengan demikian, Tuhan akan dipuaskan. Tentu saja, engkau mengikuti Tuhan karena Tuhan telah memilihmu. Tetapi apa arti Tuhan memilihmu? Tuhan memilihmu untuk mengubahmu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar mengikuti Tuhan, yang mampu meninggalkan segalanya demi Tuhan, yang mampu mengikuti jalan Tuhan,
dan yang telah membuang watak iblis mereka, tidak lagi mengikuti iblis atau hidup di bawah kuasanya. Firman Tuhan penuh dengan pengingat, nasihat, peringatan, dan semuanya adalah nasihat yang tulus dari hati Tuhan yang paling dalam kepada manusia. Aku sangat tersentuh. Tuhan memilih manusia untuk mengikutinya dengan harapan agar mereka mengejar kebenaran dan perubahan watak, tunduk pada kedaulatan serta pengaturannya, dan dengan puas serta setia melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan begitu, Tuhan akan puas. Pekerjaan rumah Tuhan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Dibutuhkan pemimpin dan pekerja untuk mengawasi pekerjaan, serta saudara-saudari untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik. Hanya dengan begitu, barulah pekerjaan gereja dapat berjalan dengan normal. Gereja telah mengatur agar aku melaksanakan tugas tulis-menulis yang didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas bakat, kemanusiaan, serta kualitasku. Dan aku seharusnya tunduk serta melaksanakan tugasku dengan baik. Inilah nalar yang seharusnya kumiliki. Setelah memahami berbagai hal ini, aku merasa jauh lebih bebas serta tenang. Dan ketika aku melihat saudara-saudari seusia atau lebih muda, atau yang telah percaya kepada Tuhan dalam waktu yang lebih singkat daripada aku, menjadi pemimpin atau pengawas, aku tidak lagi terganggu olehnya. Aku juga tidak lagi merasa sedih atau putus asa karena tidak diangkat menjadi pemimpin atau pekerja. Sekarang aku cenderung lebih memperhatikan watak-watak rusakku yang kuperlihatkan. Dan selama saat teduh, aku mencari kebenaran untuk membereskan watakku yang rusak. Aku juga berfokus untuk berupaya lebih keras dalam tugasku. Aku secara aktif mengangkat serta mendiskusikan masalah apapun yang kulihat dalam pekerjaan. Dan aku berfokus pada cara bekerja sama dengan saudara-saudari agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Karena pola pikirku sudah diperbaiki. Setelah beberapa waktu, aku memperoleh beberapa hasil dalam jalan masuk kehidupanku dan dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan.